Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gustina Elvianti MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar analisis real 1 serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok A6 yang beranggotakan Salma Hasna Sabitah, Safarah Asmi, Ahmad Salik Vila Arjuna, dan saya sendiri Yoga Amanda Putra. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu mengenai aplikasi sifat supremum. Baik, Selanjutnya landasan teori akan disampaikan oleh rekan saya Ahmad Salik, kepadanya dipersilakan. baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan landasan teori. Untuk yang pertama ada sifat 1.2.1 yang berisi setiap subhimpunan tak kosong dari N mempunyai unsur terkecil, yaitu jika S subhimpunan tak kosong dari himpunan bilangan asli, maka ada M elemen S sedemikian sehingga M kurang dari sama dengan K untuk setiap K elemen S. Yang kedua ada teorema 2.1.4. Tidak ada bilangan rasional R sehingga R kuadrat sama dengan 2. Lalu definisi 2.4.3. Jika X elemen himpunan bilangan real, maka terdapat NX elemen himpunan bilangan asli sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan NX. Next. Sorry, yang 243 itu bukan definisi tapi teorema. Oh, Atau akibat ya. Yang jelas itu baik, bukan baik. definisi. Baik, Bu. Selanjutnya teorema 2.3.2. Misalkan S subhimpunan tak kosong dari himpunan bilangan real 1, jika S dibatasi di atas, maka suatu bilangan U dikatakan supremum dari S jika memenuhi kondisi U adalah batas atas S, dan jika V adalah batas atas dari S, maka U kurang dari sama dengan V. Bukan dibatasi ya, tapi terbatas. Dan itu ditulis lengkap aja. Isi teoremanya jangan cuma setengah aja. Selanjutnya, teorema 2.4.3. Ini ada kesalahan, Bu. Ini sama yang kayak di atas, tapi bedanya ini teorema, Bu. Berarti yang definisinya dihapus. Iya. Teorema 2.4.3, sifat Archimedes. Jika terdapat X elemen himpunan bilangan real, maka terdapat N elemen bilangan asli, sedemikian hingga X kurang dari NX. Yang terakhir, bukan jika terdapat X elemen R, tapi jika X elemen R. Jika X elemen R, maka terdapat N elemen N, sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan NX. Yang terakhir, NX harus matching. Ya, Bu. Terdapat NX harus matching. Kan kamu X kecil sama dengan NX. Berarti yang terdapatnya juga NX, bukan N. Oh iya. Dari awal, Bu. Jika terdapat X elemen himpunan bilangan real. Kata terdapat, jika X elemen himpunan bilangan real, maka terdapat NX elemen himpunan bilangan asli, sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan NX. Yang terakhir, koroleri atau akibat 2.4.5. Jika T lebih besar dari 0, maka ada NT elemen bilangan asli, sedemikian sehingga 0 kurang dari 1 per NT kurang dari T. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan materi. Untuk materi yang satu ini masih masuk ke dalam akibat dari sifat Archimedes. Dan ini akibat terakhir dari sifat Archimedes, yaitu akibat 2.4.6. Jika Y lebih besar dari 0, maka terdapat NY elemen himpunan bilangan asli, sedemikian sehingga NY-1 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan NY.
untuk pembuktiannya, mungkin teman-teman ada yang tahu premisnya seperti apa? Berarti premisnya ambil sebarang Y lebih besar dari 0. Boleh tolong back dulu. Akan dibuktikan NY elemen akan dibuktikan terdapat NY elemen N sedemikian sehingga NY dikurang 1 kurang Y lebih besar sama dengan NY kurang 1 kurang dari sama dengan NY. Baik, terima kasih Yuni. Premisnya ambil sembarang Y lebih besar dari 0. Akan dibuktikan NY-1 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan NY untuk suatu NY elemen himpunan bilangan asli. Nah, pembuktiannya berdasarkan teorema 2.4.3 atau sifat Archimedes tadi, terdapat EY subhimpunan tak kosong dari himpunan bilangan N yang berisi semua himpunan bilangan M elemen himpunan bilangan asli di mana Y kurang dari M. Nah, dengan menggunakan sifat 1.2.1, sifat terurut berdasarkan definisi 243. itu teorema, Bu. Teorema tadi sifat Archimedes. Oh iya, terus berdasarkan sifat Archimedes yang 243 nulisnya. Iya, Bu. Apa perlu diganti? Nanti harusnya diganti. Kalau definisi, ya kan bukan definisi dia. Baik, Bu. Itu kesalahan. Dengan menggunakan sifat 1.2.1, sifat terurut rapi dari N atau well ordering property, maka diketahui bahwa himpunan EY memiliki suatu unsur terkecil yang dinotasikan dengan NY. Karena NY merupakan unsur terkecil dari himpunan EY, maka Y kurang dari sama dengan NY. Akibatnya, NY-1 bukan elemen dari himpunan EY. Nah, karena NY-1 bukan elemen dari himpunan EY, maka bisa dipastikan NY-1 kurang dari sama dengan Y. Dengan memperhatikan dua ketaksamaan di atas, terbukti bahwa NY-1 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan NY. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Safara Asmi. Selanjutnya kita akan membahas teorema 2.4.7 yang berisi ada bilangan real positif X sehingga X kuadrat sama dengan 2. Premisnya ada yang tahu? Premisnya ambil sembarang bilangan real positif X, maka akan dibuktikan X kuadrat sama dengan 2. Ya, benar. Premisnya ambil sembarang bilangan real positif X akan dibuktikan X kuadrat sama dengan 2. Oke, ini premisnya nggak ada, langsung aja akan dibuktikan terdapat X elemen R sedemikian sehingga X kuadrat sama dengan 2. Karena X-nya baru mau dicari, bukan kita nggak tahu kan, baru mau dibuktikan bahwa X tersebut ada. Oh, baik, Bu. Jadi, pembuktian pertama kita akan menunjukkan eksistensi dari si X itu merupakan suatu real positif, sehingga X kuadrat sama dengan 2. Jadi kita misalkan S itu sama dengan suatu himpunan yang dimana S elemen bilangan real, sedemikian S-nya lebih besar daripada 0, dan X kuadrat kurang dari 2. Untuk menunjukkan X-nya X-nya himpunan bilangan real, kita harus menunjukkan S merupakan supremum. Nah, ini maksudnya apa ini? Balik, coba. Untuk menunjukkan X elemen R, kita harus menunjukkan S merupakan supremum. S itu adalah himpunan, sementara supremum itu adalah bilangan. Tidak bisa dibandingkan dengan kata merupakan. Jadi,
Berarti untuk menunjukkan S himpunan bilangan real, kita harus menunjukkan S merupakan supremum. Kan nggak bisa. S merupakan supremum itu nggak bisa. Kata itu, kalimat itu salah. S itu adalah himpunan, sementara supremum itu bilangan. Jadi nggak bisa ditulis. Kayak kamu kursi nggak? Kamu adalah kursi. Benar nggak kalimat saya? Salah, Bu. Salah. Kan benda yang berbeda. Berarti akan dibuktikan S memiliki supremum di R. Nah, kalau itu benar. Jadi yang pertama, ambil sembarang unsur di S, akan dibuktikan S memiliki supremum di R. Menurut teorema 2.3.2 yang pertama itu akan dibuktikan S himpunan tak kosong. Kita akan 232 itu bukannya definisi ya? 232 itu bukannya definisi. Ini kalian kebolak-balik nih, teorema jadi definisi, definisi jadi teorema. Dua tiga dua itu definisi. Oh, baik, Bu. Jadi, menurut definisi 2.3.2, Itu bukan menurut ya. Kalau menurut itu kamu sebagai alasan, tapi dengan menggunakan aja paling, atau nggak usah ditulis. Akan dibuktikan S memiliki supremum di R1, akan dibuktikan S. Kamu bukan pakai definisi kali, ini mau pakai aksioma kelengkapan atau apa sih membuktikan bahwa supremum itu ada? Pakai 2.3.2, Bu, yang satu yang A. Kan ini bukannya kamu pertama buktikan bahwa eksistensinya ada dulu, bukan sih? Membuktikan S memiliki supremum di R dulu, Bu. Iya, untuk membuktikan S punya supremum itu bukan pakai 232, tapi pakai aksioma kelengkapan. Coba buka aksioma kelengkapan 236 itu bilang apa? Dua tiga dua itu cuma definisi supremum. Dua tiga enam bukannya. 232 itu kan cuma definisi supremum, bukan eksistensi supremum. Eksistensi supremum itu dinyatakan oleh aksioma kelengkapan. Oke, seharusnya itu kamu tulis menurut teorema 2 aksioma 236 apa? S punya supremum jika apa? S memiliki supremum jika S bukan himpunan tak kosong dan memiliki batas atas di R. Ya, itu saja. Oke, berarti nanti dilengkapi ya. Jadi nanti kamu nulisnya bukan menurut teorema 232, tapi menurut aksioma 236, S memiliki supremum jika S itu tak kosong dan S memiliki batas atas. Oke, pertama akan dibuktikan S tak kosong, kedua akan dibuktikan S terbatas di atas. Oke, Baik, lanjut. Yang pertama, menurut aksioma 2.3.6, yang pertama akan dibuktikan X itu S bukan merupakan himpunan tak kosong. Kita akan melalui kontradiksi. Jadi akan andaikan kontradiksi dulu. Ini bukan kontradiksi dulu kan, ini masih lurus. Jadi yang pertama kita akan ambil satu merupakan himpunan dari real. Dan satu kita merupakan unsur di R, bukan himpunan. Satu merupakan unsur di R. Kita ketahui bahwa 1 kuadrat itu sama dengan 1. Karena 1 kuadrat sama dengan 1, maka akan diperoleh 1 kuadrat kurang dari 2. Karena 1 itu merupakan di S, maka satu kuadrat kecil, 1 kuadrat sama dengan 1. Oh, oke. Boleh, terus? Karena 1 itu merupakan himpunan di S, maka terbukti S bukan merupakan himpunan tak kosong.
yang kedua akan dibuktikan S terbatas dan dibatasi dengan atas 2. Langsung aja akan dibuktikan S terbatas di atas oleh 2. Langsung gitu aja. Diringkas kalimatnya. Yang kedua akan dibuktikan S terbatas dengan batas atas 2. Selanjutnya kita akan ambil A lebih besar dari 2. Jika kita kuadratkan pada kedua ruas, maka akan diperoleh akar A kuadrat lebih besar dari 4. Sehingga diperoleh A itu bukan elemen S. Karena S itu adalah tadi S kuadrat kurang dari 2. Karena A bukan elemen dari S, yang dimana A lebih besar dari 2, maka terbukti S terbatas dan dibatasi dengan batas atas 2. Karena 1 dan 2 terbukti, maka S memiliki supremum di R. Dan karena S memiliki supremum di R, kita dapat memisahkan X sama dengan sub S, dengan X lebih besar dari 1. Karena X sama dengan sub S, terbukti bahwa X elemen bilangan real. Setelah itu kita akan membuktikan X kuadrat sama dengan 2 dengan X-nya bilangan real. Dengan X-nya bilangan real positif. Yang pertama, ambil sembarang X bilangan real positif, dan akan dibuktikan X kuadrat sama dengan 2 menggunakan kontradiksi. Andaikan X kuadrat tidak sama dengan 2, maka ada X kuadrat kurang dari 2 dan X kuadrat lebih besar dari 2. Atau ya, X kuadrat kecil dari 2 atau X kuadrat besar dari 2, bukan dan. Ya, kita akan bukan yang pertama. Andaikan X kuadrat kurang dari 2. Akan ditunjukkan bahwa ada sebuah N terdapat elemen. Iya, kurang kata terdapatnya ya. Ya, Bu. Kurang terdapat sebelum N elemen N-nya. Akan ditunjukkan bahwa terdapat N elemen bilangan asli sedemikian sehingga X plus 1 per N elemen S. Jika kita kuadratkan N X plus 1 per N, maka akan diperoleh X kuadrat plus 2X per N plus 1 per N kuadrat. Dengan menggunakan 1 per N kuadrat kurang dari sama dengan 1 per N, maka diperoleh X plus 1 per N kuadrat kurang dari sama dengan X kuadrat plus 2X per N plus 1 per N. Atau bisa kita tulis dengan X plus 1 per N kuadrat kurang dari sama dengan X kuadrat plus 1 per N buka kurung 2X plus 1 sebagai, dan ini kita sebagai persamaan pertama. Persamaan. Sebagai kita sebut sebagai persamaan pertama, Bu, untuk nanti persamaan kan itu bukan persamaan. Iya, Bu. Sebagai persamaan pertama. Jadi kita mempunyai pengandaian X kuadrat itu kurang dari 2. Jadi kita akan mendapatkan 2 min X kuadrat lebih besar dari 0. Karena tadi X lebih besar dari 1, kita dapat mengatakan bahwa 2X plus 1 lebih besar dari 0. Karena 2 min X kuadrat lebih besar dari 0 dan 2X plus 1 lebih besar dari 0, kita dapat mengatakan bahwa 2 min X kuadrat per 2X plus 1 lebih besar dari 0. Dari akibat 2.4.5, kita mempunyai 1 per N lebih besar dari 0 dan kurang dari 2 min X kuadrat per 2X plus 1. Atau dapat bentar. Berdasarkan akibat 245 apa sih? Terdapat N elemen N sedemikian sehingga gitu, bukan sih seharusnya? Coba 245-nya ditampilin.
Oke, karena tadi ya, karena 1 per tadi kan coba ke halaman sebelumnya. Bukan, si layar slide-nya. Layar slide-nya mundur 1 halaman. Coba dibagi 2 aja layarnya sama besar. Atau 2/3 si slide ini, 1/3 si Bartel. Oke, slide-nya mundur 1 halaman. Oke, kan kamu, karena kita punya 2 per min X kuadrat, 2, sorry. Coba lagi sebelumnya, yang halaman, yang tadi yang udah 2 kurang X kuadrat per 2X plus 1. Oke, yang ini. Nanti di halaman berikutnya kamu nulis karena 2 dikurang X kuadrat per 2X plus 1 besar dari 0, maka berdasarkan akibat 245 terdapat N elemen N demikian sehingga 1 per N kurang dari itu. Oke, dilanjutkan. Sekarang dijelaskan pakai kata-kata aja. Karena kita mempunyai 2 min X kuadrat per 2X plus 1 lebih besar dari 0, di mana dan N elemen bilangan asli, maka kita karena dia besar dari 0 saja alasannya, maka menurut teorema 245 karena kita memiliki 2 min X kuadrat per 2X plus 1 lebih besar dari 0, dan karena maka menurut teorema 2.4.5 kita akibat 245 bukan maka akibat 2.4.5 menurut akibat 2.4.5 kita mempunyai 1 per N lebih besar dari 0 dan 1 per N kurang dari 2 min X kuadrat per 2X plus 1. Untuk suatu N elemen N. Untuk suatu N elemen bilangan asli. Jadi nanti itu ditambahkan ya, kita mempunyai itu untuk suatu N elemen N. Baik, Bu. Atau dapat ditulis 1 per N buka kurung 2X plus 1 kurang dari 2 min X kuadrat, dan kita sebagai pertaksamaan kedua. Dari persamaan 1, yaitu X plus 1 per N kuadrat kurang dari sama dengan X kuadrat plus 1 per N, buka kurung 2X plus 1, dan dari pertaksamaan kedua, 1 per N, buka kurung 2X plus 1, kurang dari 2 min X kuadrat, kita mendapatkan X plus 1 per N kuadrat kurang dari X kuadrat plus 2 min X kuadrat. Maka X plus 1 per N kuadrat kurang dari 2. Karena X plus 1 per N kuadrat kurang dari 2, maka X plus 1 X per N kuadrat merupakan bilangan S. Hal ini bertentangan. Nggak pakai kuadrat lagi kan? Iya, Bu. Yang ada di unsur di S itu masih pakai kuadrat atau bukan? Bukan, Bu. Bukan. Maka X plus 1 per N merupakan bilangan himpunan S. Hal ini bertentangan merupakan unsur di S. Hal ini bertentangan dengan X sama dengan sub S. Kenapa dia bertentangan dengan X sama dengan sub S? Karena X plus 1 per N itu lebih besar dari X, Bu. Oke. Maka pengandaian bahwa X kuadrat kurang dari 2 salah. Oke. Oke, balik lagi ke halaman yang tadi yang persamaan 2. Kenapa ini butuh kata terdapat itu? Karena kita tujuannya memang mencari N yang memenuhi, kan tujuannya tadi
Coba balik lagi ke akan dibuktikannya. Nah, next. Akan ditunjukkan yang tadi next masih. Next. Nah, ini kan. Makanya ini perlu kata terdapat. Kan di sini kan tadinya adalah akan ditunjukkan bahwa terdapat n elemen n sedemikian sehingga x tambah 1/n elemen s. Oke. Yang jika kita kuadratkan x plus 1/n ini kamu tambahkan dulu. Ini sebenarnya ini adalah analisis pendahuluan. Apa artinya analisis pendahuluan? Artinya adalah kita ingin mencari n yang memenuhi yang kita mau. Berarti kan kita lakukan analisis pendahuluan. Berarti ini tambahkan ini analisis pendahuluan dulu. Karena tujuannya adalah untuk mencari n elemen. Ini kan tadi kan akan ditunjukkan bahwa terdapat n elemen n. Berarti kan kita perlu mencari n elemen n yang memenuhi bahwa x tambah 1/n itu elemen s. Bagaimana cara menemukan si 1/n? Ya kita lakukan analisis pendahuluan. Apa tahapannya? Ya pertama kalau kita lihat kalau si x tambah 1/n dikuadratkan ternyata begini, terus balik ke halaman berikutnya, next ke halaman berikutnya. Terus diperoleh ini, next. Nah, terus kita kan butuh mencari nilai n-nya kan. Nah, baru ternyata yang diperoleh itu adalah n yang memenuhi kalau si 1/n itu kurang dari 2 kurang x kuadrat per 2x plus 1. Makanya sangat perlu menambahkan kata terdapat, atau di sini karena atau kalau nggak pakai kata terdapat berarti ditambahkan di ujungnya untuk suatu n elemen n. Karena dia nggak semua n kan yang memenuhi, hanyalah n yang memenuhi bahwa 1/n itu kurang dari 2 kurang x kuadrat per 2x plus 1. Oke, silakan dilanjut. Yang kedua, kita akan andaikan x kuadrat lebih besar dari 2. Lengkapi kata-kata yang kurangnya itu kan yang ya, Bu. Akan ditunjukkan bahwa M merupakan bilangan asli sedemikian sehingga terdapat M elemen N. Akan ditunjukkan bahwa terdapat M elemen N sedemikian sehingga X min 1/M elemen S. Kita akan melakukan analisis pendahuluan. Yang pertama, jika kita kuadratkan X min 1/M, kita akan memperoleh X kuadrat min 2X per M plus 1/M kuadrat. Karena 1/M kuadrat lebih besar dari 0, maka X min 1/M kuadrat lebih besar dari X kuadrat min 2X per M. Kita akan bilang ini sebagai pertaksamaan pertama. Dari pengandaian, kita memiliki X kuadrat lebih besar dari 2. Maka kita akan mendapatkan X kuadrat kurang dari 2 lebih besar dari 0. Karena X-nya lebih besar dari 1, kita dapat mengatakan bahwa 2X lebih besar dari 0. Karena X kuadrat min 2 lebih besar dari 0 dan 2X lebih besar dari 0, kita dapat mengatakan bahwa X kuadrat min 2 per 2X lebih besar dari 0. Tadi kita memiliki X kuadrat min 2 per 2X lebih besar dari 0. Maka menurut akibat 2.4.5, kita mempunyai 1/M lebih besar dari 0, 1/M kurang dari X kuadrat min 2 per 2X. Untuk suatu M elemen N. Atau dapat kita tulis 2X per M kurang dari X kuadrat min 2. Dan kita jadikan ini sebagai pertaksamaan kedua. Dari pertaksamaan pertama, yaitu X min 1/M kuadrat
lebih besar dari X kuadrat min 2X per M, dan pertaksaman kedua yaitu 2X per M kurang dari X kuadrat min 2, maka kita akan mendapatkan X min 1 per M dikuadratkan lebih besar dari X kuadrat min 2. Maka X min 1 per M kuadrat lebih besar dari 2. Karena X min 1 per M kuadrat lebih besar dari 2, maka X min 1 per M adalah batas atas dari S. Hal ini bertentangan dengan X sama dengan sub S. Maka pengandaian bahwa X kuadrat lebih besar dari 2 salah. Dengan memperhatikan pengandaian 1 dan 2, kita mendapatkan bahwa pengandaian salah. Sehingga terbukti bahwa X kuadrat sama dengan 2 dengan X bilangan real positif. Oke, sorry, di sini kalian belum buktikan X besar dari 1 ya? Baru dipakai aja kan ya? Harusnya X besar dari 0 ya, Bu. Soalnya kan tadi X merupakan sub S. Iya, maksudnya kalau X-nya besar dari 1 boleh aja sih, tapi harus dibuktikan. Kalau ternyata X besar dari 0 benar, tapi kalau ternyata lebih butuh spesifiknya X besar dari 1, ya harus buktikan X besar dari 1. Ya kalian andaikan saja kalau X-nya kecil dari 1 gitu. Jadi yang terjadi apa? Kan X itu adalah supremum dari S. Berarti kalau X-nya kecil dari 1, ya kalian buktikan bahwa ternyata masih ada bilangan Y yang lebih besar dari 1, tapi Y-nya masih ada di S. Gampang itu mah buktinya. Oke, lanjut dulu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salma. Baik, selanjutnya adalah teorema 2.4.8 atau teorema densitas. Teorema ini mengatakan jika X, Y elemen bilangan real dengan X kurang dari Y, maka ada bilangan rasional R sehingga X kurang dari R kurang dari Y. Premisnya, kita misalkan X, Y elemen bilangan real dengan X kurang dari Y. Maka akan dibuktikan ada bilangan rasional R sehingga X kurang dari R kurang dari Y. Pembuktiannya yang pertama, kita misalkan X lebih dari 0. Lalu karena X kurang dari Y, maka 0 kurang dari X kurang dari Y. Atau bisa ditulis dengan Y lebih dari 0. Sehingga kita peroleh bahwa Y min X lebih dari 0. Lalu berdasarkan akibat... Sorry, untuk membuktikan Y min X besar dari 0, nggak perlu lewat X besar dari 0, kan? Kan Y-nya udah besar dari X, otomatis kan menurut, berarti kamu harus tambahkan di landasan teori, ada tuh materi di subbab 2.1, jika X besar dari Y, maka X min Y besar dari 0. Masih Baik. yang terkait bilangan positif deh kayaknya. Ya, baik, Bu. Mhm. Oke, selanjutnya berdasarkan akibat 2.4.5 dan akibat 2.45 ini mengatakan bahwa jika T lebih dari 0, maka ada NT bilangan asli sehingga 0 kurang dari 1 per NT kurang dari T. Jadi, jika kita menggunakan akibat 2.4.5 ini, maka jika Y min X lebih dari 0, maka ada bilangan... Kan kalian sudah punya, berarti karena aja, bukan jikanya diganti dengan karena kalian sudah punya. Ya, baik, Bu. Karena Y min X lebih dari 0, maka ada bilangan asli N, sehingga 0 kurang dari 1 per N kurang dari Y min X. Lalu jika kita kalikan semua ruas dengan N, maka diperoleh 1 kurang dari NY min NX, atau bisa ditulis dengan NX plus 1 kurang dari NY. Lalu, karena N merupakan bilangan asli dan X lebih dari 0, maka kita tahu bahwa NX lebih dari 0. Maka berdasarkan akibat 2.4.6
Dan 2.4.6 ini mengatakan bahwa jika Y lebih dari 0, maka ada NY bilangan asli N, sehingga NY-1 kurang dari sama dengan Y kurang dari NY. Jadi kalau kita pakai akibat 2.4.6 ini untuk membuktikan teorema 2.4.8, maka jika karena NX lebih dari 0, maka ada bilangan asli M, sehingga M-1 kurang dari sama dengan NX kurang dari M. Bila kita tambahkan dengan 1 pada semua ruas, maka akan diperoleh M kurang dari sama dengan NX plus 1 kurang dari M plus 1. Lalu dari akibat 2.4.5 tadi, kita dapatkan NX plus 1 kurang dari NY. Dan dari akibat 2.4.6 tadi, kita juga dapatkan bahwa NX plus 1 itu lebih besar sama dengan M. Maka bila kita gabungkan kedua pertidaksamaan ini, maka bisa ditulis menjadi M kurang dari sama dengan NX plus 1 dikurang NY. Lalu dari akibat 2.4.6 tadi, kita juga peroleh NX kurang dari M. Sehingga dapat diperoleh NX kurang dari M kurang dari NY. Jika kita kalikan dengan 1 per N, maka akan menjadi X kurang dari M per N kurang dari Y. Nah, dari sini kita tahu bahwa M per N merupakan bilangan rasional untuk setiap M, N bilangan asli. Lalu, jika kita misalkan M per N dengan R, maka akan diperoleh X kurang dari R kurang dari Y. Jadi, teorema ini terbukti bahwa jika X, Y bilangan real dengan X kurang dari Y, maka ada bilangan rasional R sehingga X kurang dari R kurang dari Y. Oke, kalian itu baru membuktikan kasusnya kalau X-nya besar dari 0 ya. Bagaimana kalau X-nya kecil sama dengan 0? Itu kan kalau di buku dia cuma nulis tanpa mengurangi keumuman. Kan it's no loss of generality. Nah, kalian tahu nggak alasannya kenapa itu? Kalau nggak tahu alasannya, berarti kalian harus buktikan juga untuk versi X-nya kurang dari sama dengan 0. Atau cari alasannya kenapa bisa pakai tanpa mengurangi keumuman di misalkan X-nya besar dari 0. Coba aja kalian, menurut saya sih, mungkin mending kalian coba aja dihitung. Coba dihitung lagi kalau kasusnya X-nya kurang dari sama dengan 0, nanti kalian akan ketemu alasannya kenapa kita bisa, atau kenapa di buku itu dia bisa menulis tanpa mengurangi keumuman. Oke, dilanjut dulu berarti PR-nya ya, dilanjut dulu. Oke, selanjutnya adalah teorema akibat 2.4.9. Akibat aja, teorema aja. Oke, selanjutnya akibat 2.4.9. Jika X dan Y elemen R dengan X kurang dari Y, maka terdapat bilangan irasional Z, sehingga X kurang dari Z kurang dari Y. Premis, teman-teman ada yang tahu nggak nih? Ditunjuk aja temennya kalau ada yang inisiatif. Yuni tahu nggak, Yuni? Kita misalkan X, Y itu elemen real dengan X kurang dari Y, akan dibuktikan bahwa akan dibuktikan bahwa terdapat bilangan irasional Z sehingga Z lebih besar dari X kurang dari Y. Oke, terima kasih Yuni. Premisnya ambil sembarang X, Y elemen R dengan X kurang dari Y. Akan dibuktikan terdapat bilangan irasional Z sehingga X kurang dari Z kurang dari Y. Untuk pembuktian, mengaplikasikan teorema 2.4.8 terhadap bilangan real X per akar 2. Oke.
X per akar 2 dan Y per akar 2, kita dapatkan bilangan rasional R dengan R tidak sama dengan 0. Sehingga X per 2 kurang dari R kurang dari Y per akar 2. Jika kita kalikan dengan akar 2, maka akan menjadi X kurang dari R akar 2 kurang dari Y. Berdasarkan teorema 2.1.4, akar 2 merupakan bilangan irasional. Sekarang kita akan membuktikan bahwa R akar 2 juga bilangan irasional. Teoremanya, jika X adalah bilangan rasional dengan X tidak sama dengan 0 dan Y adalah bilangan irasional, maka hasil kali X dengan Y adalah bilangan irasional. Premis, ambil sembarang X elemen rasional dengan X tidak sama dengan 0 dan Y elemen himpunan bilangan irasional. Akan dibuktikan X dikali Y elemen himpunan bilangan irasional. Pembuktiannya menggunakan kontradiksi. Andaikan X kali Y adalah bilangan rasional, maka X kali Y sama dengan A per B dengan A dan B bilangan bulat. Jika dikalikan dengan 1 per X, maka akan menjadi Y sama dengan A per B dibagi X. Karena pembagian bilangan rasional bersifat tertutup, maka didapatkan Y elemen itu A himpunan per B. bilangan rasional juga. Oke. Gimana? Lanjut. Maka hal ini berarti kontradiksi dengan asumsi kita bahwa Y elemen himpunan bilangan irasional. Maka haruslah X kali Y himpunan bilangan irasional. Sehingga R akar 2 bisa kita notasikan dengan Z, sehingga terdapat Z di antara X dan Y. Dan Z bilangan irasional. Oke, bilangan irasional itu notasinya R kurang Q. Kan real dikurang Q kan irasional itu. Kamu nanti ditulisnya R kurang Q aja, jangan ditulis dalam bentuk kata-kata kayak gitu. Oke, lanjut. Makasih. Selanjutnya latihan soal. Yang pertama itu modifikasi argumen di teorema 2.4.7 untuk membuktikan ada suatu Y real positif. Dengan Y, maka Y kuadrat sama dengan 3. Premisnya. Ambil sembarang Y bilangan real positif, akan dibuktikan Y kuadrat sama dengan 3. Sama kayak tadi, kita nggak bisa ambil sembarang Y. Kan Y-nya tertentu kan? Langsung aja akan dibuktikan terdapat Y. Akan dibuktikan Y kuadrat sama dengan 3. Akan dibuktikan terdapat Y elemen real positif sehingga Y kuadrat sama dengan 3. Langsung gitu aja ya. Baik, Bu. Akan dibuktikan Y bilangan real positif sedemikian sehingga Y kuadrat sama dengan 3. Kita misalkan A sama dengan A suatu himpunan di mana A itu elemen real, A lebih besar dari 0, dan A kuadrat kurang dari 3. Untuk menunjukkan Y elemen real, kita harus menunjukkan A memiliki supremum di R. Langsung aja kita harus menunjukkan A mempunyai supremum gitu. Kita harus menunjukkan untuk menunjukkan Y elemen R-nya dihapus saja, akan dibuktikan bahwa A mempunyai supremum, langsung gitu aja. Baik, Bu. Kita akan menunjukkan bahwa A memiliki supremum di R. Yang pertama, ambil sembarang unsur di A, akan dibuktikan A memiliki supremum di R. Menurut aksioma 2.3.6, yang pertama akan dibuktikan A bukan himpunan
tak kosong. Selanjutnya kita ambil 1 merupakan elemen R. Kita ketahui bahwa 1 kuadrat sama dengan 1. Karena 1 kuadrat sama dengan 1, maka akan diperoleh 1 kuadrat kurang dari 3. Karena 1 elemen di A, maka terbukti A bukan himpunan tak kosong. Yang kedua, akan dibuktikan A terbatas dengan di batas atas 3. Kita akan ambil Z lebih besar dari 3. Jika kita kuadratkan pada kedua ruas, maka akan diperoleh Z kuadrat lebih besar dari 9. Sehingga diperoleh Z bukan elemen A. Karena Z bukan elemen A yang dimana Z lebih besar dari 3, maka terbukti A terbatas dengan batas atas 3. Karena 1 dan 2 terbukti, maka terbukti bahwa A memiliki supremum di R. Dan karena A memiliki supremum di R, kita memisahkan Y sama dengan sub A dengan Y lebih besar dari 1. Karena Y supremum di A, terbukti bahwa Y elemen real. Setelahnya, kita akan membuktikan Y kuadrat sama dengan 3. Yang pertama, ambil sembarang Y bilangan real positif. Akan dibuktikan Y kuadrat sama dengan 3 menggunakan kontradiksi. Berarti jangan ambil sembarangnya nggak perlu kan? Iya, Bu. Kamu langsung akan dibuktikan Y kuadrat sama dengan 3. Langsung kayak gitu aja. Ambil sembarangnya dihapus. Baik, Bu. Akan dibuktikan Y kuadrat sama dengan 3 menggunakan kontradiksi. Andaikan Y kuadrat sama dengan 3, maka akan ada Y kuadrat kurang dari 3 atau Y kuadrat lebih besar dari 3. Yang pertama, andaikan Y kuadrat kurang dari 3, akan ditunjukkan bahwa terdapat N elemen N sedemikian sehingga Y plus 1 per N elemen dari A. Jika kita analisis pendahuluan, yang pertama, jika kita kuadratkan Y plus 1 per N, maka kita akan memperoleh Y kuadrat plus 2Y per N plus 1 per N kuadrat. Dengan menggunakan 1 per N kuadrat kurang dari sama dengan 1 per N, maka akan diperoleh Y plus 1 per N dikuadratkan kurang dari Y kuadrat plus 2Y per N plus 1 per N. Atau juga bisa ditulis Y plus 1 per N dikuadratkan kurang dari Y kuadrat plus 1 per N buka kurung 2Y plus 1. Kita sebut ini sebagai persamaan pertama. Dari pengandaian Y kuadrat kurang 3, kita akan mendapatkan 3 min Y kuadrat lebih besar dari 0. Karena Y lebih besar dari 1, kita dapat mengatakan bahwa 2Y plus 1 lebih besar dari 0. Karena 3 min Y kuadrat lebih besar dari 0 dan 2Y plus 1 lebih besar dari 0, kita dapat mengatakan bahwa 3 per Y kuadrat per 2Y plus 1 lebih besar dari 0. Dari 3, tadi kita memiliki 3 min Y kuadrat per 2Y plus 1 lebih besar dari 0, maka menurut akibat 2.4.5, kita memiliki 0 kurang dari 1 per N kurang dari 3 min Y kuadrat per 2Y plus 1. Atau untuk suatu N bilangan N. Untuk suatu N elemen N. Atau dapat ditulis 1 per N 2Y plus 1 kurang dari 3 min Y kuadrat. Sebagai persamaan kedua. Dari persamaan 1 yaitu Y plus 1 per N kuadrat kurang dari Y kuadrat plus 1 per N buka kurung 2Y plus 1, dan persamaan kedua yaitu 1 per N buka kurung 2Y plus 1 kurang dari 3 min Y kuadrat, maka kita akan mendapatkan Y plus 1 per N kuadrat kurang dari Y kuadrat plus 3 min Y kuadrat.
maka Y plus 1 per N kuadrat kurang dari 3. Karena Y plus 1 per N kuadrat kurang dari 3, maka Y plus 1 per N elemen A. Hal ini bertentangan dengan Y sub A. Maka pengandaian bahwa Y kuadrat kurang dari 3 salah. Yang kedua, kita andaikan Y kuadrat lebih besar dari 3. Akan ditunjukkan bahwa terdapat M elemen N sedemikian sehingga Y min 1 per N elemen A. Jika kita analisis pendahuluan, jika kita kuadratkan Y min 1 per M, maka kita akan memperoleh Y kuadrat min 2Y per M plus 1 per M kuadrat. Karena 1 per M kuadrat lebih besar dari 0, dengan M-nya tidak sama dengan 0, maka Y min 1 per M dikuadratkan lebih besar dari Y kuadrat min 2Y per M. Kita sebut ini sebagai pertaksamaan pertama. Dari pengandaian Y kuadrat lebih besar dari 3, kita mendapatkan Y kuadrat kurang dari 3 lebih besar dari 0. Karena Y lebih besar dari 1, kita dapat mengatakan bahwa 2Y lebih besar dari 0. Karena Y kuadrat min 3 lebih besar dari 0 dan 2Y lebih besar dari 0, kita dapat mengatakan bahwa 2Y kuadrat min 3 per 2Y lebih besar dari 0. Tadi kita memiliki Y kuadrat min 3 per 2Y lebih besar dari 0, maka menurut akibat 2.4.5, kita mempunyai 0 kurang dari 1 per M kurang dari Y kuadrat min 3 per 2Y untuk M elemen N. Atau dapat ditulis 2Y kurang dari Y kuadrat min 3 sebagai pertaksamaan kedua. Dari pertaksamaan 1 kita memiliki Y min 1 per M dikuadratkan lebih besar dari Y kuadrat min 2Y per M. Dan dari pertaksamaan kedua, 2Y per M kurang dari Y kuadrat min 3. Maka kita akan mendapatkan Y min 1 per M kuadrat lebih besar dari Y kuadrat min buka kurung Y kuadrat min 3. Maka Y min 1 per M kuadrat lebih besar dari 3. Karena Y min 1 per M kuadrat lebih besar dari 3, maka Y min 1M adalah batas atas dari A. Hal ini bertentangan dengan Y sama dengan sub A. Maka pengandaian bahwa Y kuadrat lebih besar dari 3 salah. Dengan memperhatikan pengandaian 1 dan 2, kita mendapatkan bahwa pengandaian salah. Sehingga terbukti bahwa Y kuadrat sama dengan 3, dengan Y bilangan real positif. Selanjutnya adalah latihan soal kedua. Jika U lebih dari 0 adalah bilangan real dan X kurang dari Y, maka tunjukkan bahwa ada bilangan rasional R sehingga X kurang dari RU kurang dari Y. Premisnya, misalkan U lebih dari 0 adalah sembarang bilangan real dan X kurang dari Y, maka akan dibuktikan ada bilangan rasional R sehingga X kurang dari RU kurang dari Y. Pembuktiannya, kita misalkan U lebih dari 0, maka 1 per U lebih dari 0. Dari premis, kita mempunyai... bukan misalkan U besar dari 0 lagi ya, kan udah di premis. Langsung aja karena U besar dari 0, maka 1 per U besar dari 0. Oh ya, baik, Bu. Karena U lebih besar dari 0, maka 1 per U lebih dari 0. Dari premis, kita mempunyai X kurang dari Y. Sehingga, jika kita kalikan dengan 1 per U, maka akan menjadi X per U kurang dari Y per U. Nah, dari teorema 2.4.8 ini dengan kata lain mengatakan bahwa di setiap sembarang bilangan real pasti ada bilangan rasional R di antaranya. Itu di Sehingga setiap dua bilangan real ya, bukan di setiap sembarang, di setiap ya, sembarang dua bilangan real. Lupa kata duanya.
Ya, di setiap sembarang dua bilangan real pasti ada bilangan rasional R di antaranya. Sehingga berdasarkan teorema 2.4.8 diperoleh X per U kurang dari R kurang dari Y per U. Lalu jika kita kalikan dengan U, maka akan menjadi X kurang dari RU kurang dari Y. Maka terbukti bahwa jika U lebih dari 0 adalah sembarang bilangan real dan X kurang dari Y, maka terdapat bilangan rasional R sehingga X kurang dari RU kurang dari Y. Oke, sudah selesai atau ada lagi? Sudah, Bu. Tanya temannya, ada yang mau nanya, kalau enggak ditutup. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya, maka cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Yanti. Oke, terima kasih atas presentasinya yang cukup baik. Tidak banyak yang perlu dikoreksi. Palingan untuk pengetikan yang untuk nomor persamaan itu jangan ditulis manual ya. Kan tadi kalian dinamakan persamaan 1 dan persamaan 2. Itu kalian coba deh, kalian buka file SWP-nya deh. Coba yang ada persamaan itu dimunculin. Atau yang di makalah aja ditampilinnya. Kalau mana yang lebih cepat nemu di sini apa di makalah? Yang pakai persamaan? Oke, yang pakai persamaan 1, coba yang di atas persamaan 1 itu kamu double klik. Yang X plus separate kuadrat kecil. Nah, itu double klik di sana. Taruhnya di luarnya, di pinggir display itu naruhnya. Nah, kamu pindahkan ke auto. Terus kamu kasih kata kuncinya apa? Kasih baru namanya apa? Bukan custom, di auto tapi kasih nama. Terserah mau dikasih nama apa. X kuadrat 1 gitu misalnya atau apa. Pokoknya itu nanti gunanya untuk merujuk. Atau ini tadi teorema berapa sih? Ini tadi akibat atau apa ya? Kuncinya. Ini bagian dari apa tadi? Teorema 247 ya, kamu nulisnya BT 4247 aja nulisnya, bukti teorema 247. B
BT247 untuk kuncinya. The key for this line BT.2.47 247A lah gitu. Kan nanti butuh kunci juga. Tambahkan A di akhirnya A. Oke. Oke, sebagai persamaan satunya dihapus. Sebagai persamaannya dihapus. Oke. Kemudian yang di bawah juga. Ya, persamaan duanya juga di pinggirnya, kamu taruh di pinggirnya, double klik. Pindahkan ke auto. BT247B. Oke. Nah, dari persamaan 1 dan 2, itu satunya kamu cross-reference. Dari persamaan 1, satunya dihapus, itu jadi cross-reference. Jangan typeset object, bukan di sana ngambilnya. Masukin yang BT147. Tadi yang cross-reference. Cross-reference ada di bawahnya simbol save di layar kamu. Di bawah simbol save. Kan ada file edit, di bawah edit ada simbol save, di bawahnya simbol save lagi. Sebelah kiri. Di baris ketiga di atas. Nah, di bawahnya save. Nah, itu. Masukin yang tadi, panggil yang BT247A dan BT247B. Ketik aja B, ntar dia nemu, panah ke bawah. Di key yang di atas tuh kamu ketik B, nah B, coba B. BT. Oke. Kemudian berarti yang itu BT dan BT7, yang itu kamu copy aja, ntar tinggal ngedit B-nya aja kan. Oke. Oke, nanti begitu ya, begitu untuk yang kelompok yang lain juga, kalian kalau perlu menuliskan nomor persamaan atau persamaan, caranya seperti itu. Taruh di display, kemudian di pinggirnya display, double klik, pindah ke auto, terus masukin kata kuncinya apa? Kata kunci gunanya adalah untuk memanggil ketika gini, yang itu yang dari persamaan, bla bla bla, yang bla bla itu adalah kata kuncinya. Oke, ini makalahnya, di makalah jangan terlalu banyak bullet ini ya. Kalau di slide oke, karena kalian butuh tampilannya tahap bertahap. Di makalah ini tujuan saya menyuruh kalian bikin makalah ini adalah latihan buat kalian nulis skripsi. Makanya dari sekarang pun saya koreksinya rada bawel, biar kalian terbiasa nanti di skripsi sudah mulai rapi nulisnya. Kalau nulis makalah tuh usahakan formal. Ibu, saya mau nanya deh, Bu. Kalau misalkan kita udah nge-ref gitu, terus tiba-tiba pasti compile itu ada muncul tanda tanya, itu kenapa ya, Bu? Artinya, kata yang kamu panggil nggak sama dengan yang kamu simpan. Atau kamu belum pernah menyimpan dia sebelumnya. Coba di kamu ada nggak kasusnya yang muncul tanda tanya? Kemungkinannya adalah pertama kamu belum masukin kunci itu, atau kuncinya nggak matching. Mungkin di awal kamu naruhnya huruf kecil, terus pas manggil kamu huruf besar, kayak gitu. Pokoknya dia harus sama aja. Di gambar, harus ada dan sama, gitu. Harus ada dan sama. Berarti bikinnya kayak yang tadi juga ya, Bu? Cross-reference gitu ya, Bu? Kalau untuk nomor persamaan atau untuk nomor apa? Gambar, Bu. Iya, gambar juga gitu. Coba kalau mau gambar, coba deh dari kelompok ini aja deh, kalian coba deh, terserah kalian mau gambar apa. Di new aja deh, file new, ini kan masih banyak ya waktunya, kita bisa, kalian mau mainnya SWP boleh. File new, jangan Beamer deh, yang biasa aja, yang standar latex artikel aja. Yang standar, di kirinya pilih standar latex, terus yang blank. Yang blank aja.
Oke, misalnya mau gambar apa, coba kamu silahkan copy gambar apa gitu, salah satunya dari luar, pindahkan ke SWP. Kamu dari layar kamu screenshot apa, terus kamu copy ke sini. Nah, kayak gitu. Oke, ini ditaruh di display, coba di blok, terus Ctrl D. Oke, sekarang double klik. Di pojok kanan bawah kayaknya ada warna biru deh. Di pojok kanan bawah gambar itu kamu klik, ada warna biru nggak? Nah, yang biru itu diklik. Coba pindah ke picture properties. Oh, berarti ke labeling. Nah, ini misalkan kata kuncinya gambar 1 gitu. Nggak usah pakai spasi, kan cuma buat kata kunci. Nah, captionnya ditulis gambar spasi, terus cross reference kayak yang tadi. Masukin gambar 1. Cari gambar 1, kamu oke. Oh iya, dia belum ada, oke, nggak apa, langsung oke. Karena dia belum tersimpan, dia belum ada. Titik judul gambar. Tulis saja judul gambar, kan nanti kan sesuai dengan kalian judul gambarnya apa. Oke. Coba di bawah ditulis bikin kalimat dari gambar. Coba gambarnya ini dikecilin aja, nanti ini gede banget ini kalau udah di-compile. Oke, udah. Coba di paragraf biasa, nggak usah di-enter tuh, langsung aja dari gambar, tulis, diketik dari gambar. Dari gambar, G-nya besar. Gambar karena kita mau merujuk, gitu ya, kalau kalian merujuk gambar, merujuk tabel, merujuk persamaan, merujuk teorema, akibat, atau apapun, diawali dengan huruf kapital. Dari gambar, kemudian spasi, panggil yang cross reference-nya. Cross reference lagi, nah panggil si gambar 1. Oke. Oke, dapat dilihat bahwa titik-titik. Dapat dilihat bahwa titik-titik. Oke, coba itu kalau kamu compile jadinya seperti apa? Nggak langsung terbuka PDF-nya apa gimana? Hasil compile-nya keluar nggak? Coba buka hasil compile-nya. Nah, kok ini nggak muncul gambar satunya? Coba balik lagi ke SWP-nya. Seharusnya paling nggak dia muncul tanda tanya seharusnya. Kemarin saya juga gitu, Bu. Pasti compile munculnya tanda tanya. Ya, tapi tadi tanda tanya pun nggak muncul ya? Belum, kata Tante Ati, Bu. Saya nggak tahu nih, seharusnya ini bisa sih. Coba sekarang saya yang share screen deh.
Oke, ini layar saya sudah ada kan ya? Sudah, Bu. Akan saya ini kontrol. Terus ini saya masukin gambar satu. Oh, atau harus di-save dulu sih? Coba ini kalau di-save dulu. Kenapa kok di sini nggak bisa ya? Yang di sini padahal jalan loh yang di sini. Coba ini. Ini. Nah, ini jalan sih di sini. Mungkin kayaknya kalau di standar latex yang blank tuh mungkin nggak bisa kali ya. Ini saya pakai file yang template makalah, ini jalan ini. Ini kan yang tadi baru ditambah. Ini kan yang tadi yang saya ketik baru. Nih. Coba aja dulu kalian makalahnya di-copy aja ke template makalah yang saya share. Kenapa harus di ke makalah yang saya share itu juga, selain di sana juga. Ini preamble-nya juga sudah saya atur.
Kayak di sini kan kayak teorem, kayak aksiom udah jadi aksioma, algoritma jadi algoritma, udah saya pilih ubah ke bahasa Indonesia, terus marginnya juga sudah diatur. Untuk penomoran persamaan dan gambar sebetulnya saya juga sudah ngasih tahu di sini, kalau kalian baca seharusnya kalian bisa seharusnya. Baca aja template makalah yang saya share yang terakhir, tanggal berapa ya, 10 Oktober, tanggal berapa ya, lupa. Tanggal 30. Ibu, berarti sebaiknya dikerjakannya pas menggunakan template makalah Ibu aja gitu ya, Bu, nggak usah pakai yang blank. Iya, ya kayaknya sih gitu. Tadi kan di blank, saya pun nyoba yang di blank nggak jalan kan. Dia kan sebenarnya masing-masing makalah, masing-masing ini file new dokumen itu, dia punya paket sendiri-sendiri. New, masing-masing ini punya paket sendiri. Saya dulu lupa yang template-nya saya ngambil paket yang mana. Mungkin saya ngambil paket ini kali, kayaknya paket ini nggak selengkap, yang blank ini nggak selengkap yang lain gitu kali ya. Sedangkan sama sih, tadi kan di saya juga nggak jalan yang ini ternyata. Pas yang di blank ternyata yang ini juga nggak jalan. Tapi yang pakai template makalah, tadi kan kalian lihat sendiri jalan. Oke, ada yang mau ditanya? Ibu, maaf.